pelajaran ini jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Di sini saya bakalan ngajarin kalian tentang grammar, salah satu bagian dari pelajaran bahasa Inggris. Yaitu saya akan mengajarkan tentang cara memilih kata, yaitu can or could. Can or could itu artinya sama sebenarnya, tapi harus digunakan di dalam kalimat yang tepat agar artinya juga tepat. Can and could merupakan bagian dari modal verbs yang artinya bisa. Dua-duanya artinya bisa. Sebelum membahas lebih lanjut, kita bakalan ngebahas jenis-jenis dalam modal verbs. Jenis dalam modal verbs itu ada can, may, could, might, must, shall, should, and would. Itu adalah jenis-jenis di dalam modal verbs. Kata-kata tersebut adalah termasuk ke dalam modal verbs. Syarat penggunaan dalam modal verbs itu ada 3. Yang pertama adalah modal verbs hanya diikuti oleh verb 1. Jadi hanya boleh digunakan dengan kata verb 1. Example is I can swim, I can run, I will cook. Jadi menggunakan kata kerja ke-1. Yang kedua, modal verbs tidak bisa ditambahkan s. Modal verbs tidak memerlukan auxiliary do or does. Jadi dia nggak perlu itu. Jika ada kata do you can swim, itu artinya salah. Itu benar-benar, itu susunan kalimatnya salah. Yang benar itu can you swim. Nah, yang ketiga, modal verbs tidak bisa digunakan dengan modal verbs lain dalam satu kalimat. Jadi menggunakan modal verbs ganda itu nggak boleh. Contohnya, I can call you, itu salah. I can call you, itu baru benar. Jadi kalau kita mau menggunakan kata may, kita bisa menambahkan kata be able to. Jadi contohnya yaitu I may be able to call you, itu baru benar. Setelah kita membahas tentang modal verbs, kita akan membahas tentang cara memilih can or could. Penggunaan can or could. Yang pertama, kita akan membahas tentang can. Can digunakan untuk mengekspresikan. Bisa digunakan untuk mengekspresikan kebisaan, kemampuan, atau kesanggupan. Yang dalam bahasa Inggrisnya itu ability. Kalau bentuk pertamanya, bentuk positifnya itu kayak I can swim, he can run. Kalau bentuk negatifnya, I can swim, he can run. Jadi kalau bentuk negatifnya itu can berubah jadi cannot, tapi tetap dibaca can. I can swim, he can run. Nah, yang kedua, can bisa digunakan untuk memberi izin atau meminta izin atau tidak memberikan izin. You can borrow my book. You can borrow my book. You can use my pen. You can use my phone. Itu baru benar. Nah, kalimat negatifnya you cannot smoke here. You cannot borrow my clothes. Itu kalimat negatifnya. Yang ketiga, itu untuk meminta izin. Kalimat can digunakan untuk meminta izin. Seperti contohnya, can I borrow your pen? Can I use your phone? Itu contohnya.
dan untuk meminta tolong, yaitu request. Can you take the trash out? Can you take the trash out? Can you turn on the light? Itu contohnya untuk meminta tolong. Tapi I will give you notice sebagai pengingat, kalau kalimat can dalam kata meminta tolong atau request itu digunakan untuk kalimat informal. Itu digunakan untuk kalimat jika kita berbicara kepada teman, keluarga, atau kerabat. Jadi tidak disarankan kata can tersebut digunakan untuk stranger or anyone else yang seperti itu, karena kalimat itu tidak formal. Kalian bisa menggunakan kalimat formal dengan kata would, could, or may. Kita lanjut ke kata may. Sama seperti can, dia bisa digunakan untuk mengungkapkan, mengekspresikan kesanggupan, kebisaan, dan kemampuan. Nah, could itu, tapi penggunaan could itu digunakan untuk masa lalu, untuk masa lampau. Jadi, contoh kalimatnya, I could run faster when I was younger. Jadi di kalimat akhirnya itu menunjukkan waktunya. Kalau waktunya itu adalah waktu lampau. My mom could read without glasses last year. I could respond to your text because I was so busy. Could bisa digunakan untuk meminta tolong. Nah, could ini bisa digunakan untuk situasi formal, karena could ini kata-katanya itu termasuk kata yang sopan. Jadi kayak, could you turn on the light please? Or could I have some water? Gitu. Digunakan untuk memberikan saran. Nah, misalnya saya ditanya, what should we have for dinner? What should we have for dinner? I will respond, we could have soup. Gitu. Kayak could itu bisa digunakan untuk memberikan saran. Berbeda dengan can kan nggak bisa untuk memberikan saran. Gitu. Bisa digunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian yang tidak terjadi di masa lampau. Itu contohnya, kayak kemarin saya jalan kaki dan sampai rumah, sehingga saya lelah. Sebenarnya saya bisa saja naik taksi, tapi saya tidak melakukan itu, kayak gitu. Jadi kalau contohnya, I could have taken a taxi yesterday, but I didn't. Nah, itu rumusnya. Rumus dalam mengekspresikan suatu kemungkinan di masa lampau yang tidak terjadi itu yaitu subjek plus could plus have plus verb 3. Jadi untuk masa lampau kita memakai verb 3. Nah, jika ada yang berkata kepada kalian memakai could have, I could have, itu artinya construction dari could have. She could have, I could have, he could have, itu artinya kayak kalau bahasa Indonesia itu singkatan dari could have gitu. Sekian dari saya video ini, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.